الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. Mas gimana mas? يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا عبده ورسوله يا من اللهم صل على سيدنا مولانا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. Wala tusannu lan den ora den sunahake apa sholawat awalahu ing dalem kawitane kunut. Kalau dhorof tuh zaman makan atau zaman dhorof zaman atau dhorof makan yang bebas? Zaman. Oh, awalahu. Awalahu ing dalem kawitane kunut wa yazidu lan nambahi fihi ing dalem kunut sapa man wong. Titik wala tusannu awalahu titik. Wala tusannu awalahu wala tusannu lan ora den sunahake apa shalawat awalahu ing dalem kawitane. Jadi sholawat tidak disunahkan pada permulaan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Allahumma hdina fiman hadait wa la ta'asuna. Jadi jangan diawali dengan sholat. Jangan diawali dengan sholawat. Wa yazidu lan nambahi fihi dalam kunut sapa man wong marro kang wis kliwat sapa man marro itu isinya adalah imam dan munfarid saja. Kunuta Umar in kunute Umar bin Khattab radhiyallahu anhu alladika kana kang ono sapa Umar iku yaknutu kunut sapa Umar bihi kelawan kunut subhi dalam sholat subuh. Bagi man marro, bagi orang yang sudah dibahas, orang-orang khusus, yaitu imam dan munfarid, maka disunahkan menambahkan bacaan kunutnya Umar ibn Khattab. Atau man marro itu bisa diartikan imamun mahsurin munfarid dan imamun mahsurin, orang yang sholatnya sendirian boleh, atau seorang imam yang makmumnya itu mahsur, sudah dikendalikan, makmumnya sudah bisa dikontrol, itu boleh menambahkan kunutnya Umar. Yang mana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu selalu kunut subuh dengan kunut tersebut wahwa. Dan utawi kunute Umar itu Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa nastahdika wa nu'minu bika wa natawakkalu 'alaika wa nuthanni 'alaika al-khaira kullahu nashkuruka. Kalau bisa dengan apa nih? Dengan apa nih? Biar buat ini biasain, mumpung santri kan imam maksud.
نشكرك ولا نكفرك ونخلق ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد أي نسرع نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك لجد بالكفار ملحق. Itu doanya kunutnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Walamma kana lan sumangsane ana apa kunutus subhi kunut subuh al madhkuri kang den sebut awalan ing dalem kawitane iku sabitan tetep anin nabi saking kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wadama mongko dinginake apa wong ala hala ing atase kunute umat Mintama mongko saking ing dalem iki panggonan. Jadi wala makana kunutus subhil madhkur, kunut subuh yang sudah disebutkan tadi sebelum ini awalan sabitan itu betul bersumber dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka harus diutamakan oleh seseorang daripada kunut ini, kunutnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Mana kunut Rasulullah Allahumma hdini fiman hadait kalau kunut nazilah doanya Jadi yang benar adalah kunut Allahumma hdini fiman hadait. Lebih didahulukan itu daripada kunutnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tumalau aroda nuli lamun ngarepake sapa wong ahadahuma ing salah sijine kunut loro. Iktasoro mongko nyendekake sapa wong alal awali ngatasé kunut kang awal. Wala yata'ayyanu lan ora dadi tertentu apa kalimatul kunuti pira-pira kalimat kunut. Yujzi'u mongko nyukupi anha saking kalimat kunut apa ayatun ayat tadammanat kang nyimpen apa ayat doaan ing doa.
In qasada lamun neja sapa wong hu ing doa ka akhiril baqarati kaya akhire surat al-baqarah. Kalau ada seseorang yang memang mau kunut yang mana nih, mau kunut yang pertama atau mau kunut yang kedua? Kalau kunut yang pertama itu Allahumma hdini fi man hadait. Kalau yang kedua tuh kunut itu marba. Maka iktasara 'alal awwal, sudah cukup yang pertama aja Allahumma hdini. Wala yata'ayyanu kalimatul kunut. Kalimat kunut tuh sebenarnya tidak ditentukan sih Allahumma hdini. Aku bebas saja apa sebenarnya. Ketika kita i'tidal tuh doa apa aja, Rabbil firli warhamni. Atau kita nggak hafal kunut subuh, doa Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Ya, yang penting sih baca doa. Kunut tuh begitu. Fayujzi'u anha ayatun tadammanat du'aan. Maka cukup bagi membaca kunut itu cukup bagi seorang itu untuk membaca kunut yang di dalamnya itu mengandung arti doa. Apa aja? In qasadahu kalau mau ka akhiril baqarati, seperti akhir baqarah. Enggak hafal kunut. Akhir Baqarah itu lillahi ma fis sama ya. Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bih. Rabbana la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min. Misalnya enggak hafal doa kunut. Jadi doa kunut itu la yata'ayyan, tidak ditentukan. Wa kadzalan iku kaya ayat du'aun utawi doa mahdun kang murni, walau ghaira ma'thurin lan senjan sakliyane kang ma'thur. Begitu juga kunut yang mahd, doa yang mahd. Doa mahd itu doa ya buatan kita sendiri. Asal Arab sih tidak apa-apa. Allahumma zawwijni zawjan salihan misalnya. Allahumma akhnini bifadlik. Allahumma la tusibni wa awladi bi ayyi marad. La saratana wala qalbin wala ri'atin wala kilyatin wala kabudin wala rabbin wala ma'iddatin wala sukariyin wala ghairi dhalik waj'alhum quwwatan fil jasadi wa tulal. Itu ya, itu kan doa-doa buatan sendiri. Ya nggak apa. Walau ghaira ma'thur, meskipun memang doa tersebut tidak ma'thur, tidak sampai ke baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa qala ngendika sapa syekhuna guruwe kita walladzi lan utawi perkara yutajahu kang den unggulake apa alladzi iku annal qanita satuhune wong kang kunut dinazilatin krana nazilah iku yakti nekani sapa qanit bikunutis subhi kelawan kunut subuh. Suma yuhtamu nuli dan tutup dan pungkasi sapa kok suma yahtimu nuli tutup sapa qanit bisu'ali
tilkan nazilati kelawan permohonan ngilangake mengkonon-mengkonon belai. Kunut nazilah itu bukan kunut subuh ya. Kunut nazilah itu kunut yang ketika Palestina, Suriah, Lebanon, kena bencana misalnya atau peperangan atau dizolimi atau apa, maka boleh ngelakuin ya. Nazilah itu artinya penyakit ya, wabah, bencana ya, kerusakan di nazilah, sesuatu yang turun, sesuatu yang bencana. Meskipun demi untuk satu orang tuh nazilah, misalnya ada kiai atau dia yang manfaatnya besar untuk umat tapi dia sedang difitnah atau dipenjara, maka doa kapan? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kita lihat bisa ya di halaman 20, 1, 2, 3, 4, 5 dari bawah. Lina zilatin kiri, lina zilatin nazalat bihil muslimin, boleh seorang itu. Wa bisa iri maktubatin, kunut subuh dikerjakan di setiap habis sholat wajib. Lina zilatin untuk kunut nazilah, nazalat bihil muslimin yang turun kepada kaum muslimin. Walau wahidan, meskipun satu orang, ta'adda naf'uhu, yang manfaatnya tersebar luas. Ketua MUI misalnya, manfaatnya tersebar luas di kalangan umum. Dia di penjara atau dia sedang disandra. Asril alim, usril alim, seperti disandranya orang yang berilmu, awis syuja, atau si pemberani sedang berada di tempat isolasi. Ya udah kita doa nazilah. Lah bagaimana cara doa nazilah? Maka cara doa nazilah itu walladzi yutajahu annal qanitan nazilah. Orang yang mau melakukan kunut nazilah, maka yang diunggulkan adalah ya'ti bi kunutis subhi. Dia terlebih dahulu kunut subuh dulu. Ada orang disandra, bukan orang sembarangan. Atau kaum muslimin sedang kena bencana, ya Allahumma hadina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Lalu sana innaka taqdi wa la yuqda alaik. Allahumma kshif 'anna minal khala'i wal waba'i wal bala'i wal mihani fitanna la yakshifu ghairuh. Allahumma asrif 'anna minal khala'i wal waba'i wal bala'i. Tuh. Atau misalnya ya Allah bebaskan dia, tapi pakai bahasa Arab. Jawab. Wahajaharolan banterake bihi kelawat kunut. Ayil kunut tegese kunut naban kelawan sunnah sopo imamun imam. Walau fi sirriyati senejan iku ing dalem salat sirriyah. La makmumun ora makmum. Lam yasma kang orang rungu sopo makmum hu ing kunut. Wa munfaridun lan salat wong kang salat munfarid fayusirru mongko nglirihake sapa munfarid bihi kelawan kunut mutlakon kelawan mutlak. Jadi khusus untuk imam, kalau doa kunut itu dikerasin, Allahumma hdina fi man hadait.
Mau kunut duhur, mau kunut subuh, mau kunut asar. Duhur kan siriyah, asar juga siriyah, sholat yang sir, yang suaranya nggak banter gitu loh, suaranya nggak keras tetap. Ketika di rakaat yang keempat, i'tidal Allahumma hdina fi man hadait, suara juga sama. La makmumun lam yasma'hu, bukan makmum yang gedein suaranya. Wa munfaridun fayusiru bihi mutlaqan, khusus untuk si munfarid, orang yang sholatnya sendirian, kalau mau sholat, kalau mau kunut subuh, kalau mau kunut ya sir aja, sholat sir kunutnya sir. Wa amman lan ngaminake jahron kelawan banter sapa makmum samia kerang rungu sapa makmum kunuta imami ing kunuta imami makmum berdoa ikrono doa minhu saking imam. Adapun imamnya membaca Allahumma hdina fi man hadait, lalu makmumnya amin, aminnya keras, amin. Jadi Abi ini bukan ngajarin kamu, menegaskan bahwa apa yang kalian kerjakan ada dasarnya. Yang mana sebelumnya kalian kan hanya muqallid, apa muqallid? Ikut-ikutan. Kenapa ini ikut-ikutan? Kenapa ini ikut-ikutan? Apa aja ikut-ikutan? Orang ikut-ikutan kan ciri daripada orang yang punya SDM rendah. Segala-galanya ikut-ikutan. Tetangga punya mobil ikut-ikutan. Jadi ikut-ikutan hanya berlaku buat bocah. Nanti ya, ikut-ikutan hanya berlaku buat bocah. Ini bocah ikut-ikutan apa? Kamu kalau serba ikut-ikutan, ya berarti masuk dalam kategori minat tifli wassobi. Anak kecil, kalau udah gede nggak kenapa ya? Tahlil ada yang cari, ini ada yang cari, gitu. Maksudnya tuh jangan nggak nyari rasanya. Kenapa ini dikeraskan, kenapa ini enggak? Ya cari. Kenapa sholat itu 7 kali? Ya dicari gitu, maksudnya tuh, mana sih sumbernya dari mana? Yang kiai ngomong begini ikutan, kiai ngomong, kita harus lihat sumbernya dulu, bukan hanya ke kiainya, langsung ke sumbernya, malah penting. Ibaratnya gini, lebih enak ke pabrik apa lebih enak ke toko? Lebih enak ke pabrik, lebih murah, apalagi tahu cara pembuatannya, lebih yakin bang bahwa apa yang kita makan itu mengandung perkara yang halal atau yang ya. Urusan kita beli roti di pasar atau di warung ya kan tangan keberapa. Kita beli roti dari warung, warungnya beli roti dari pasar, pasarnya beli roti dari distributor, distributornya beli roti dari produsen pabrik. Jadi kita nggak tahu mengandung apa, bener apa enggak, jorok apa enggak kan ya. Yang penting makan kita begitu. Nah untuk dalam hal makanan sih boleh-boleh aja, tapi dalam agama jangan begitu. Saya tahu dari syekh ini, saya tahu, tapi pengen tahu dalilnya gitu. Saya tahu dari Abi, tapi pengen tahu dalil. Bener enggak sih kalau awas walat, kamu jangan durhaka sama orang tua. Sebab kalau durhaka sama orang tua nanti kamu hidupnya walat. Ya mengkonku ikut-ikutan gitu. Diyakini, ya emang harus yakin. Cuman lebih bagus apabila kita langsung sumbernya, ada nggak sih dalilnya kalau durhaka sama orang tua itu kualat. Oh ada tuh, ini loh dalilnya. Zina itu bikin orang miskin katanya, kata siapa? Cari dalilnya. Oh ternyata ya az-zina yusuf, langsung dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab kalau kamu tahu beginian, kamu akan bisa tahu mana yang menyampaikan dengan benar dan mana yang menyampaikan dengan buruk. Arti produk asli yang palsu kamu tahu gitu loh maksudnya. Ngerti kan?
Ini produk asli nih Ustadz nih, bener nih produknya. Lah ini nih imitasi nih yang ini nih. Nah sekarang tuh banyak ustadz-ustadz dan kiai-kiai ya mungkin termasuk Abi sendiri yang mungkin menyesatkan, bikin fatwa-fatwa keliru yang bisa ngomong dengan semut, bisa narik apa namanya rantai emas dari aduh lewat. Ya keramat sih ada keramat, tapi kadang-kadang nyampein sesuatu tuh tidak berdasar. Nah kalau tidak belajar beginian, nanti kita masuk dalam kategori orang awam sejati. Kalau masuk orang awam sejati itu siapapun yang pakai peci, siapapun yang pakai sorban, siapapun yang dipanggil ceramah, siapapun yang dipanggil ustadz kiai, saya ikuti ya. Payah gitu. Iya kan. Jadi kita ketika ada produk screen carrier yang palsu itu kita pakai aja. Merkurinya pakai aja gitu. Berbeda ketika orang berilmu. Ini yang asli, saya rasa banget ini asli. Ya apalagi belajar farmasi misalnya. Belajar kimia yang ngerti banget. Tapi yang nggak belajar sih asal capnya sama. Dipakai aja. Ya dalam hal produk, dalam hal makanan monggo. Tapi dalam hal agama jangan. Nah selama ini kita ikut-ikutan, imamnya keras ketika maghrib, isya, subuh ya, wong biasa emang konon je gitu tuh. Dalil kita adalah wong biasa emang konon, ya kan? Tidak punya dasar tuh, kenapa sih bisa begitu? Kritis kitanya tuh kurang, kritisnya tuh kurang. Yang penting sam'an wa ta'atan karo kiai tahlilan mau. Kalau kiai tahlilan ngomong gitu, oh iya. Jadi salah ya kamu jeblos. Jadi masuk sumur ya kamunya masuk sumur. Dan kalau udah alim, udah pinter, fatul mu'ina alfiyah ya, kamu sangat diperbolehkan bagi Abi. Banyak hal-hal yang nggak cocok, bukan berarti nggak hormat, nggak cocok sama Abi misalnya. Abi nggak apa-apa. Abi salah, ya nggak apa-apa. Asal pinter kamu ya jangan blow on gituin salah ya. Masa ya i'rab begini, masa ya hal begini. Asal kamu pinter, alim, menguasain, diskusi lah dengan ringan. Tapi kalau sholat sunat duduk, iya sholat sunat. Ya malas, boleh kan sholat sunat duduk? Ya nggak bisa. Kalau mau seger ya boleh. Iya, tapi kan itu kalau memang kalau wajib, kalau sunnah nggak begitu. Dalam kitab ini meskipun dia sholat sunnah harus beli mampu. Oh gitu. Nah, wawasan kamu luas, abinya terbatas, lu bisa ngasih tahu, enak. Tapi yang berat, kamu ya jangan mukolid. Kalau mukolid-mukolidan ya bingung. Ikut neraka kan kacau jadinya, serba ikut-ikutan. Sehingga orang-orang jahil dan orang-orang awam itu teman-temannya pacaran ya ikut pacaran. Bukan hanya segi agama, segi budaya pun melu-meluan gitu loh maksudnya. Serendah itu SDM. Segala-galanya gitu. Udah tahu pakai baju gombrang bagi perempuan tuh baik, tapi dianya maunya yang apa namanya, yang ngepres pakai aja, bentuk tubuhnya kelihatan, payudara dadanya kelihatan, nonjol. Kenapa kamu ngelakuin itu? Wong saya jangan beli apa aja. Oh berarti melu-meluan gitu tadi. Serba melu-meluan, nggak pakai ayat hijab, nggak pakai apa. Jadi orang yang tak punya prinsip dalam hidupnya. Kalau dalam hidupnya saja dia yang punya prinsip, maka tidak akan mampu dia menaklukkan kemaslahatan untuk orang lain. Nggak bisa bikin baik pada orang. Ya orang kalau misalnya dia joget-jogetan di TikTok, buka jilbab, kan prinsip pribadinya aja udah hancur. Terus gak usah jadi pemimpin, gak usah nasihati orang.
Nggak usah jadi pemimpin, nggak usah nasihatin, oh nggak usah dia cerak, nggak usah. Pikirin diri sendiri. Parah. Maka sebelum perbaiki orang lain, utamakan ibda binafsi. Perbaiki diri kita. Cara memperbaiki diri itu segala tingkah kita, langkah kita, tindakan kita, maju kita, mundur kita, ke atas, ke bawah, semuanya didasari dengan sebuah prinsip. Penting prinsip. Terus kelihatan pinter kamu, pinter. Cewek ini pinter banget, prinsip. Apa-apa dulu apa-apa ikut ikutan. Jadi orang ikut ikutan itu selalu tidak berpikir hari-hari ada sih. Jadi biarin. Yang penting ada sih. Lalu memang salah satu ciri daripada kejahilan seseorang adalah ayut bi'asyai'an wa ayut bi'asyai', dia selalu mengikuti sesuatu, mengikuti budaya, mengikuti tradisi, mengikuti orang. Udah lihat, kamu pengen tahu orang tuh jahil atau berilmu, kamu lihat dia selalu ngikutin. Kalau selalu jadi ekor berarti jahil. Kan gini. Dalam tubuh manusia itu yang berharga adalah dalam tubuh manusia yang paling berharga adalah bokong apa kepala? Kepala. Hah? Kepala ngomong enggak jawab kepala kan? Ya iyalah, artinya kamu lihat tadi ijazah atau apa foto kan pasti ada foto wajahnya. Ya masa bleding terus. Manfaatnya pasti wajah nih. Itu untuk mencirikan ini ya, ini Fitri, ini Salwa, itu udah mencirikan. Selain wajah tuh nggak ada yang berguna, apalagi ekor. Kita nggak punya ekor malah manusia. Bocah pelaman biasa 2 ekor. Nah sementara kepala kemana, ekor lo selalu ikut, nggak berharga deh ekornya. Ngerti kan? Yang berharga tuh wajah. Ekor tuh nggak bakal berharga. Bahkan kalau dimasak dijadikan ya gak enak. Seekor tuh wajah tuh berharga banget untuk menunjukkan wibawa seseorang, ketampanan seseorang, kecantikan seseorang, komunikasi. Wajah di depan, ekor apa di belakang. Lah orang jahil tuh seperti ekor, nggak berharga, selalu ikut. Tapi gampang untuk nebak seseorang dari pertama kali itu gampang. Dia ikut-ikutan orang nggak, udah itu aja. Oh serba melu-meluan uang, jahil, murokam, nggak ada prinsip apa-apa. Tahlilan, ikut tahlilan tanpa dasar. Sholat, ikut sholat tanpa dasar. Sholat wajib lah dari siapa? Ya dari Islam. Dalilnya mana? Ya dari kiai. Ya salah ini. Karena kurangnya dia mencari ilmu. Jari. Aus, kacau kalau satu. Orang yang ikut-ikutan kelihatan jahil. Lalu orang yang ikut-ikutan itu identik dengan apa jare. Ngerti kan? Prinsip apa jare. Setiap orang yang ngasih tahu baik itu jujur ataupun berbohong dia percaya. Ngerti? Itu kejahilan dia tuh. Dan dia tidak bisa membedakan produk asli atau produk bohongan, palsu. Produk jujur atau produk bohong tuh gak bisa ngebedain. Gampang banget ya lihat orang jahil. Jadi kipas nih ada yang asli, ada yang palsu. Handphone ada yang asli, iPhone-an tuh. Orang bodoh mau, gampang orang. Tinggal iPhone-nya ada mereknya jadi belakangnya. Kasih merek-merek kan, kasih kamera-kameraan 3 atau gimana. Jual 15 juta. Ya itu dalamnya rusak semua. Ya, urusan orang bodoh itu. Jadi kalau orang ini yang dia omongin bener apa? Ya kamunya pinter dulu. Kalau pengen tahu ucapan seseorang bener atau enggak,
kamunya harus pinter tuh. Kalau kamunya nggak pinter, maka ya kamu hanya lihat bagus luarnya aja. Ada produk Rusia yang kadang-kadang lebih bagus produk Cina daripada Rusia. Mobil, motor, produk Jepang bagus. Tapi begitu produk Cina keluar lebih bagus, lebih mentereng. Orang jahil tuh akan lihat bagus di luarnya aja, tanpa melihat kualitas. Yang penting luarnya bagus, saya beli. Padahal bagusan ini kan banyak produk. Terus kayak kata Aqua paling bagus kan, abang anggap aja Aqua tuh paling bagus. Kita bukan ngobrolin Israel atau Aqua itu yang paling laris di mana-mana. Kalau orang pinter itu maksudnya, orang tahu produk, ya kita dia akan beli Aqua bagus. Tapi orang jahil itu akan belinya botol yang lebih bagus daripada Aqua. Mereknya bagus, warna-warni, bahkan botol Aquanya ada telinganya, ada kembang kupu-kupunya. Wah, beli ini bagus. Jahil itu. Hanya lihat fisiknya aja. iPhone dengan Android biasa banyak yang bagusan Android biasa tuh, banyak. iPhone biasa. Begitu juga mendengarkan informasi, melihat produk, melihat sebuah kalam. Kita akan bisa mengetahui ini sebenarnya ucapan benar apa salah. Yang penting kalimatnya indah, sesuai dengan caption yang kita maksud. Indah banget. Diambil. Sementara hadis baginda Nabi nggak diambil. Oh, ini kacau nih orang. Qaulun nas dengan qaulu Rasulillah lebih untung, lebih hebat mana? Orang kata salah satu ulama mengatakan nih, ad'aful hadis aula min aqwalir rijal. Ad'aful hadis, sedoif-doifnya hadis, aula lebih utama min aqwalir rijal, daripada yang bertebaran di internet tuh. Cuman karena kalimat-kalimat di internet tuh indah, diambilin semua sama kita, dijadiin prinsipnya blow on kita. Hadis yang dijadiin. Seenggaknya Quran. Tahu dasarnya. Misalnya orang gini nih. Orang kayak yang suka lihat postingan-postingan itu egois. Rasa dibela sama postingan itu. Bapak ibu bilang, nak, keluar rumah ada tamu, ada saudara, jangan ngerem aja dalam kamar, malu. Ya bu, nanti bu ada tamu lagi. Nah itu ada tamu, temuin, itu saudara kita. Kamu mah jadi anak tuh kayak gitu banget, introvert banget ya, temuin sih. Barang Idul Fitri berkunjung semua tamu. Ya Allah, malah keridongan ya. Di kantor, ikwana batur-batur tamu tuh nggak mau keluar tuh gimana? Iya nanti. Lama-lama dianya scroll TikTok atau scroll Instagram, lalu melihat sebuah caption atau kata-kata, kesendirianku adalah anugerah dari Tuhan yang Maha Esa. Iya, di screenshot, dijadiin apa? Status pembelaan, pembenaran. Iya kan? Jadiin status. Ada lagi juga lagi. Mereka mengatakan aku aneh karena aku sendiri. Justru aku yang mengatakan mereka aneh karena mereka beramai-ramai. Omongan uang sih gampang kali, susah hadis ngomongnya begitu kan.
Atau misalnya ada caption lagi, janganlah engkau berkumpul dengan orang-orang jahil meskipun itu saudaramu sendiri. Nah, di kantong. Jadi kata-kata yang dari Facebook, yang dari Instagram itu dijadikan konsumsi prinsip bagi dia. Orang jahil itu begitu. Sementara dia melupakan hadis-hadis baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan bahwa man sarrahu ayunsha'alahu fi athari wa yus'alahu fi rizqi falyasil rahimah. Barang siapa yang rezekinya mau luas, umurnya mau panjang, bersilaturahim lah. Nggak pakai prinsip. Orang jahil itu prinsipnya medsos sudah. Apapun kata medsos dibenarkan semua. Meskipun kata-katanya indah, kalimatul haq yuradu bihal batil. Kalimatnya hak tapi ternyata yang diharapkan itu adalah kebatilan. Nah, golongan-golongan ini yang kira-kira kalau ada postingan bagusnya di screenshot dijadiin Allah. Dengan sendirinya kita tahu Islam, tahu Quran, tahu hadis, prinsip kita akan hebat dengan sendiri. Kami suka baik, lucu memang kata-kata. Ini kata-kata yang egois gitu. Kata-kata yang blow on kadang udah kelihatan. Anak yang durhaka, malas taat sama orang tuanya. Ustadznya udah ngasih tahu, gurunya udah ngasih tahu, temannya udah ngasih tahu, sahabatnya udah ngasih tahu, bro, sama orang tua tuh yang baik, yang bakti, jangan lawan. Tapi ya dia tetap lawan. Scroll di TikTok, scroll di IG, scroll di medsos, tiba-tiba dia menemukan postingan yang ngebela posisi. Jangan kau salahkan anakmu ketika anakmu durhaka kepada. Koreksi diri sendiri. Koreksilah dirimu sendiri sebelum kau koreksi anakmu. Cakep. Iya kan? Dia ambil kalimat itu yang tujuannya buruk lagi. Dijadikan status biar wong tuanya bilang ke statusnya dewe. Ngambilnya nggak benar. Tujuannya udah nggak benar, nge-share-nya juga nggak benar. Kata-katanya sih indah, menawar. Jadi kamu nih jangan pernah terbuai dengan kata-kata medsos nih. Jangan pernah terbuai dengan kata-kata medsos. Orang nggak berprinsip sih, nggak berprinsip semua. Rata-rata yang di medsos tuh rata-rata ajhalun nas. Ngerti nggak? Ajhalun nas. Visa iril juhala. Ajhalun nas bisa irit tapi enggak, tapi pengikutnya banyak 100.000 enggak bangga biasa karena tahu atba'i pengikutku follower adalah ajhalun nas fil juhal, enggak ada kualitasnya mereka. Asal denger Rabi ceramah langsung dijadiin status, disimpan, nyari pembelaan, jadi mereka datang ke Abi bukan mau ngaji. Paham dong? Mereka datang ke Abi itu tujuannya itu lebih kepada lagi penat ada masalah cocok nih ustadznya nih. TM gitu loh. Padahal dia nggak mau ngaji tuh. Udah kelihatan ciri-cirinya. Jadi dia datang ke ustadz itu hanya untuk mengklirkan masalahnya dia saja. Masalahnya udah clear ya bodo amat sudah. Hanya orang lalu pergi mereka. Lalu pergi. Prinsipkan dalam hati kita apal beberapa ayat Quran, apal beberapa hadis jadi pedoman kita, jadi panduan. Nah begitu juga dalam ibadah. Memang ada subuh ya ada. Malah darinya ini. Nah saya berpegangan sama kitab dulu. Imamnya jahar ada ini. Kalau sholatnya sholat sir gimana? Imamnya tetap jahat, Muntara tetap jahat. Dari mana? Ya dari ini kata-katanya ini. Jadi begitu. Pada akhirnya lama kelamaan kita ngaji pada ini, seluruh ibadah-ibadah yang kita kerjakan itu semuanya kita tahu dasar. Oh dari sini, oh dari sini, oh dari sini.
nggak hanya ikut-ikutan kiai kampung, nggak hanya ikut-ikutan orang yang bersorban yang dipanggil kiai. Aja dianggap bener dikit, suara kayak gledek, loh. Kita lihat begitu tuh udah merinding, kiai beneran ini. Beli aqua di warung minta doa, buka ya tahu arah tambah kumat. Ya salah sih. Jangan terpaku. Kadang ada orang biasa aja pakai celana, tapi ternyata ilmunya hebat tuh ada. Kalau kiai janggutnya 100 meter ada. Uban kabeh. Tapi ternyata jahil, yang dia hafalkan cuma tahlilan bae. Hadrohan mongkon. Kalau orang-orang sini, orang Cirebon bisa diakui kiai kalau hadronya tuh hafal banyak. Sallallahu alaihi wasallam sampai setengah, yang kira-kira makin panjang, makin setengah jam misalnya, maka makin alim katanya. Sementara yang ahli fikih, yang ngerti hukum, yang ngerti dari Al-Quran, dianggap biasa aja. Apa maning beli apal tahlil. Habis sih bisa aja pura-pura sok jadi imam, tak apa digawe beneran Majmu' Syarif kuwi. Tak apa digawe itu mah apa beli kiyang. Enggak tahu beli kiyang namanya. Punya partner tuh, ada Ang-Nurdin, kita jadi imam tahlil sih. Oke. Ada Ayat, kita jadi imam Mas Musa. Oke. Ada Mang Muhtar di sini. Kalau Abi orangnya nggak malu juga, Muhtar saya yang jadi imam tahlil ini. Oke. Tinggal minta imam gitu tuh. Coba persoalannya kita pantas beli, sudah pantas dulu jadi kiai bertahlil, luruh berkat, kalau diberkati terlalu pantas belum, gitu kan? Abi lebih memilih saya jadi ahli fikih, biarkan nggak diajak, dianggap imam, nggak ada tamu dari orang kampung, terus biar nggak dimintai air sama orang, biar gitu aja. Yang penting saya tidak termasuk mereka. Kamu tuh gampang silau, gampang ikut. Iya, kayaknya. Yang kamu prediksi salah. Kamu tuh gampang salah. Karena segala-galanya tidak pakai prinsip. Prinsipnya prinsip jari dewek. Saya mau berhenti rokok, tapi asal saya pindah ke Yaman, ya bullshit. Selama kamu nyandu rokok sih di sana juga umpet-umpetan ngelanggar ditaziri. Kamu rokok, ya karena kondisi Indonesia begini, Pak. Sinyalan Indonesia begini. Sirai lo pengen berhenti rokok. Ini ngomongin orang rokok ya, Abi kan gak pengen berhenti rokok nih. Kita ngomongin orang yang pengen berhenti rokok tapi berbelit prinsipnya. Kamu gak usah rokok, Pak. Ya karena saya hidup di lingkungan orang berokok. Oh, berarti kamu ikut-ikutan lingkungan. Coba kalau saya pindah, kemana? Pondok Yaman lah yang kira-kira diharamkan untuk apa? Rokok. Pas pindah nih Yaman, dia dibawa lokal rokok, ternyata ada warung rokok, dia beli rokoknya di kamar mandi, umpet-umpetan, ditazir, dibotak dasar. Kamu akan menjadi pelanggar di sana justru. Kalau kamu pengen aman dari rokok, hidup di tengah-tengah laut. Sudah ke warung kan? Nah, mati di sana, alhamdulillah. Orang tuh, kalau prinsipnya bener, orangnya nggak error ya, nggak error, syaratnya tidak error. Jadi santri motor itu syaratnya nggak error. Kalau error ya yang pokok. Kalau orang yang nggak error punya prinsip, punya antusias bagus. Tapi kalau error tuh segala-galanya error aja. Jadi ngomong error, mau gimana sih ngobrol sama orang error tuh? Error, SDM-nya SDM jongkok. SDM apa? Jongkok. Berubah nggak? Bisa. Tapi syaratnya saya harus pergi ke surga ya. Goblok. Kamu berubah dulu di sini. Di tempat yang lain kau akan bukan dengan pindah tempat kamu kemudian berubah. Nggak bisa. Perubahan itu waktu bukan tempat.
Wong nyandu mobil aja mau boleh aja. Pindah mending-mending kan tetep. Wong nyandu aja angel. Yang ada tempat-tempat yang lain korbannya makin banyak. Orang tukang mencuri nih. Jangan sampai ada nih. Mencuri nih. Mencuri di matolib, mencuri tempat yang lain. Lalu dia pengen taubat. Dia pengen taubat Pak Ustaz. Gak mau mencuri lagi. Tapi syaratnya saya harus pindah ke Jakarta. Jare dewek, ngerti ya? Tidak irsyadu Ustaz, tidak mengikuti kata guru, kata Ustaz. Menurut dirinya sendiri yang masih jahil tuh, menurut dianya tuh, kan anak kecil dan orang error tuh kalau bicara tuh error. Dipindahin ke Jakarta. Malah nyolong 8 juta nih kan. Kan tambah error jadinya. Ya enggak? Saya enggak bakal pacaran. Tapi asal saya itu pindah di sebuah tempat yang kira-kira perempuan semua. Ya dudu lanang Kang di. Incar malah sama-sama wadah. Yo, kamu tuh penyakit. Terus penyakit error mana enggak? Nah, prinsip itu kalau kamu masih belum punya irsyadu Ustaz, minta arahan kepada ngurus kayak kata butir-butir kepalanya kan masih kecil, salah langkah. Kalau masih belajar jangan macam-macam nyetir mobil. Gimana sih Mbak? Mana si api? Mana si gigi? Mana si kes? Ya woi saya aja lah, nggak usah mobil sedan, bis sekalian saya. Oh dorong bisa dorong apa mobil truk jurkir kamu. Atau belajar dulu. Kalau kamu nggak bisa dan kamu bodoh dalam segala hal, minta pendapat sama yang lebih. Jangan minterin orang pintar. Minterin orang pintar ya bos. Mbak, saya tuh masih tolong kasih arahan saya, tolong kasih nasihat saya, tolong kasih. Gak usah bilang saya akan berhenti asal saya minum pil ini, nggak bisa, nggak usah. Banyak tingkah anak kecil. Neng juga bisa. Neng pengen sehat nggak demamnya, mau abi asal makan coklat ya napa-napa. Kita orang tua yang lebih tahu. Kita orang tua lebih paham. Yang dilarang larang, yang suruh. Nah kelihatan jadi kalau misalnya orang error dengan orang benar tuh berprinsip, tapi prinsipnya tuh benar sesuai Al-Quran, sesuai sun. Kalau orang error tuh prinsipnya apa jare enaknya isun, apa jare bagusnya isun, apa jare nyamannya isun. Menurut saya begini baik, lakuin. Oh bukan, itu hawa nafsu, bukan prinsip namanya. Pak Ustadz, menurut saya kalau perempuan dengan perempuan semua, laki-laki dengan laki-laki semua itu kurang semangat, kata dia. Tapi kalau laki-laki perempuan dicampur aduk jadi satu, nanti tuh ajak kesemangatan belajar. Menurut dia, nanti akhirnya yang perempuan tuh karena dilihat laki-laki akhirnya semangat belajarnya. Laki-laki asik banget, beliarep kata dia. Beliarep, semangat begitu nggak berkah. Orang yang malas tidak semangat tapi dia bisa menahan diri, afdol min pinter semangat tapi campur aduk dengan laki-laki. Kan gitu. Kesemangatan itu merupakan sarana keberkahan dan bersumber dari jiwa. Ada orang yang semangat gara-gara ada pacarnya lalu semangat, itu nanti kesemangatannya pun rapuh dan hilang lagi. Kata siapa? Kata aku. Pengalaman udah lalu lintang kemana-mana. Ya nggak usah apa jadi daerah kamu. Tanya sama orang berpengalaman. Baiknya tuh bagaimana? Harus digimana? Harus diapain? Kalau jahil, minta pendapat dengan orang berilmu. Nah, orang berilmunya kalau bisa lambat laun kita mengetahui segala sesuatu langsung dari pabrik. Langsung dari dasar. Jangan segala-gala ikut.
Kau pakai jilbab, jilbab tahu kenapa harus pakai jilbab? Kenapa perempuan pakai jilbab, laki-laki enggak boleh pakai? Aurat, kata siapa aurat? Ayatnya mana? Gak boleh ngerti kan ya? Jare wong kamu. Jare ustad, jare wong. Kalau bulan puasa Ramadan tuh puasa enggak? Kata siapa? Ramadan puasa. Puasa apa enggak? Kamu puasa tuh karena ikut-ikutan orang, karena kamu tahu ayatnya puasa. Iya kan? Ya beli ngerti ya, please. Ya, kenapa sih kita harus puasa Ramadan? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qabl. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas. Nanti nih mau gitu model kayak kamu ketika haji nih rebutan hajar aswad nih pasti. Hajar tangan, hajar kiri, jotos kanan, jotos kiri, asal bisa nyium hajar. Model-model kayak kamu nih, sampai. Yang penting orang-orang pada ngejar hajar aswad, saya pun harus ngejar hajar. Ya karena kamu prinsipnya ikut-ikutan, apapun ikut-ikutan. Coba, kenapa sih orang pada ngejar hajar? Gitu kan? Kenapa sih? Sehasiat apa yang namanya hajar aswad itu khasiat? Kenapa harus gontok-gontokan? Gitu? Oh, berarti emang nggak perlu juga ya? Nggak penting juga ya? Prinsip, nah sekarang prinsip. Rukun sholat ya kamu nggak hafal aja pasti itu mas. Terus artinya dalam tahap ini kamu masih dalam tahap mukallid. Untungnya mukallid sama abi sama matoli. Coba mukallid karo dukun kamu ya sudah. Kamu berubah jadi batik semua ini. Anggal bunga, kumbang 7 rupa, ayam cemani. Untung kamu di pondok. Abi serius, untung kamu di pondok. Abi sih tidak merasa Abi benar. Tapi mudah-mudahan Abi selalu bergantung pada Al-Quran, Sunnah, pernyataan para ulama. Ya akhirnya Abi pun ya seenggak-enggaknya ngajarin kamu dengan cara-cara seperti ini. Coba kalau misalnya Abi itu dukun, ini andai tabung apa pakai blangklon, Abi dah pakai blangklon sekarang, blangklon sekarang. Pakai lupa ya. Ireng kabeh, ireng itu di atas. Ya kamu juga pasti ikut-ikutan. Yang kamu prinsipnya ikut-ikutan sih. Ya kan? Nyinden, malam Mbak Tis yang nyinden. Yang pakai apa namanya? Merah-merah. Hah? Apa? Serai diginiin. Ayam cemani di depan kandangnya ada orang gila, ada kesurupan. Bisa pokoknya warnanya beda warnanya matolib jadi dipimpin oleh dukun tuh jadi matolib dilanjutkan oleh Ustadzah Kholisah. Oh prinsipnya prinsip dukun ya sudah innalillahi. Yang daftar ke sini pulang-pulang mampu kemenyan. Kalau pulang-pulang bukannya menyan sudah. Ya karena memang nggak punya prinsip. Gue di prinsip yang murid deh. Guru kencing guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Itu mau kan guru kencing berdiri maka murid kencing berlari kan sih. Itu istilah umum anak-anak, orang juga tahu semua. Artinya kamu di tempat manapun bukan di matolib, ketika kamu mengetahui ada seseorang yang menuntunmu ke Al-Quran dan Sunnah, maka wa qulil hamdulillahi rabbil alamin, ucapkan alhamdulillah. Tapi kalau yang jadi pemimpin itu sesat misalnya, ya sudah kamu pun akan sesat pasti. Itu mah pasti akan sesat dengan sendirinya. Jadi nggak boleh nyasatin orang. Nah, bagaimana caranya agar kamu tahu saya itu disesatkan atau enggak sih?
kamu itu berilmu, berprinsip maksudnya tuh. Tapi kasih tahu sekarang, kamu ya berprinsip dulu. Saya tuh tidak salah. Udah nggak apa-apa gini. Saya itu oleh Abi disesatkan nggak sih? Ya kamu belajar hadis, belajar Al-Quran, belajar sunnah, belajar kitab, belajar apa? Sok silakan kamu klaim Abi. Siapa kamu belajar? Bisa jadi apa yang Abi sampaikan sesat, bukan menurut kamu, menurut golongan orang lain. Tapi kamu boleh mengklaim kalau kamu udah berilmu. Kalau belum berilmu, ya gitu ya. Jadi kunut subuh itu dibaca oleh imam dengan jahar, nanti makmumnya pun jahar. Wallahu